hari ini, Minggu 15 November 2020, kita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu online lagi. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa berkata di kerajaan surga yang mulia, selamat berbulan, terima kasih atas berkat semua yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, setelah kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu, Tuhan berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Ketemu lagi nih sama Mbak Siska. Kita hari ini mau mendengarkan firman. Tapi untuk sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman hari ini bercerita tentang Nabi Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Mungkin beberapa adik-adik udah ada yang tahu ceritanya ya, mungkin ada yang belum. Yang udah tahu kita mau ingat-ingat kembali, dan yang belum tahu kita mau belajar bersama-sama. Yuk, cerita ini ada di Alkitab Daniel 6 ayat 1-28. Nih, sebelumnya Mbak Siska mau tanya, di antara adik-adik siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Ayo. Pasti ada ya. Sudah ada yang pernah lihat singa atau belum? Oh iya, bagi yang sudah lihat, bagaimana singa itu? Buas atau tidak adik-adik? Menakutkan ya, pasti ya. Sekarang coba bayangkan kalau adik-adik masuk ke dalam kandang singa itu, gimana? Takut nggak? Nah pastinya kita pasti takut ya jika harus berhadapan secara langsung dengan singa, yang kita tahu bahwa singa itu adalah hewan yang buas. Seperti cerita hari ini.
Daniel adalah seorang pejabat yang tinggi dari suatu kerajaan. Daniel adalah orang yang setia dan benar dan suka berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi di kerajaannya. Tetapi pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan berencana melakukan rencana yang jahat. Lalu para penjahat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah kepada raja. Nah, ketika Raja Daniel berdoa kepada Tuhan Yesus, para pejabat melaporkan kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya harus dihukum. Lalu Daniel dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja yang sedih lalu berkata dan berdoa agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Daniel berdoa kepada Tuhan di dalam gua singa tersebut. Lalu tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa yang ada di gua tersebut. Lalu pergilah Raja Darius ke istananya, lalu dia berpuasa agar Daniel selamat saat di gua singa tersebut. Hal itu membuat Raja Darius sangat khawatir dan tidak bisa tidur semalaman. Besoknya pagi-pagi sekali, Raja Darius bergegas ke gua singa untuk melihat keadaan Daniel. Sampai di sana, Raja Darius berteriak memanggil Daniel. "Daniel, Daniel, apakah kau masih hidup?" Lalu Daniel menjawab pertanyaan raja. "Masih, Raja." Dan Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu diangkatnya Daniel dari gua singa tersebut dan Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke gua singa karena telah berbuat jahat kepada Daniel. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah Tuhan Yesus, Allah Daniel. Lalu Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, itu tadi cerita hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan dengan berbuat baik dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan mempersembahkan sedikit apa yang kita punya dengan diiringi lagu bersyukur. Bersyukur
akan berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertati di dalam kerjaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan. Tuhan, kami telah mempersembahkan apa yang sedikit yang kami punya. Biarkan persembahan ini bisa memperluas kerajaan di bumi maupun di surga ya Tuhan. Terakhir kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.